Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan dengan kudrah iradah Allah Ta'ala, yang mana bak malamnya ikannya kata buat tentang masalah ilmu tasawuf, yang berkenaan tentang tiupan sangkakala. Jadi bentuk-bentuk manusia dikala gebangkit singgah di urang akhirat oleh Allah Ta'ala, dia bentuk manusia pada boh macam sesuai dengan perilaku manusia tersebut dikala hidup dalam dunia. Jadi kita ketemu di dalam pembahasan al-babul khamisu wa isyuna fi zikri nafhati suri lil ba'si. Jadi bab yang ke-25-nya geni pegah masalah tiupan sangkakala dikala dibangkit orang akhirat. Jadi peristiwa tersebut, peristiwa bangkitnya adalah peristiwa yang cukup dahsyat sehingga di urang akhirat. Bahkan tersebut dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ma'na qauluhu ta'ala yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Nah, sidra urang yang ditanya Mbak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang daripada ayat yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Jadi berkenaan dengan ayat tersebut, dikala na urang tanya Mbak Nabi, leh gedinga pertanyaan tersebut fabaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balla sarabi min dumu'i ainaihi. Dikala gedinga soalnya daripada urang yang tanya, Rasulullah gegli hatta balla sarabi min dumu'i ainaihi, sehingga bajai Rasulullah basah dengan ia mata. Ya, Mbak. Summa qala alaihi salamu ayyuhas sailu sa'altani an amrin azimi. Kemudian dekil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bak urang yang tanya muna. Sa'altani an amrin azimi annahu yahsyuru yaumal qiyamah aqwamun min ummati ala isna asyara sinfan. Gata tanya mbak long muna wahai pemuda hai nyan adalah sabuh perkara yang cukup rayu. Perkaranya yaitu perkara yang mana bauronya akan gehasyar, gehimpun bebena manusia. Mulai manusia dari Nabi Adam sampai bak Nabi Muhammad, gehimpun mandum oleh Allah Ta'ala bauronya. Yang mana manusia bakwatenya terbelah menjadi 12 boh golongan. Amal awalu, golongan yang pertama, fayahsyuruna ala sulil qardati. Kelompok yang pertama adalah urangnya dibangkit di atas rupa, di atas bentuk kera, bentuk buah. Bahkan urangnya dibangkit oleh Allah Ta'ala dalam bentuk buah. Putra perilaku goknya dikala goknya udik di alam dunia. Wahum fatununa finnas. Mereka adalah tukang memfitnah manusia dikala mereka udip di dalam bumi Allah. Terbukti kama fi qaulihi ta'ala wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kebukti yang bahwasanya Allah Ta'ala nagepi ingat tanya hang lebih fitnah gok dikala tanya udip dalam dunia, yaitu firman Allah Ta'ala wal fitnatu asyaddu minal qatl. So mantang yang bahwa ta fitnah urang ada kala ta fitnah saudara, ta fitnah manusia. Nyat urang tersebut dikala orang akhirat dibangkit oleh Allah Ta'ala dengan bentuk kera. Wasani yahsyuruna ala suril khanaziri. Kelompok yang kedua yang dikala dibangkit oleh Allah Ta'ala rupa urangnya lagi bentuk rupa khinzir. Khinzir adalah bui. Jadi rupa urangnya lagi bentuk bui, cuma putra kesalahan urangnya dikala udik dalam dunia. Wahum ahlus suhti kama. Mereka adalah ahli memakan makanan yang haram, korupsi, baju pengen yatim, ada kala makan riba. Karena dosa yang paling rayu yang terdapat dalam syariat kitanya urang Islam, yaitu tingkatan dosa paling rayu yaitu pun. Yang pun yaitu syirik kepada Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu pembunuh, pembunuh.
Yang ketiga adalah azani, urang mezina. Dan yang keempat adalah ukulur riba, urang pajuh riba. Nyo adalah boh dosa yang paling raib yang terdapat dalam ajaran Islam. Jadi kelompok yang keduanya gebangkit oleh Allah Ta'ala dalam bentuk rupa babi, dalam bentuk rupa bui. Ya, mbak. Kesalahan urangnya putra wa ahlus suhti. Urangnya adalah tukang pajuh makanan haram. Kama fi qaulihi ta'ala sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Terbukti yang bahwasanya Allah Ta'ala kalau keingat tanyo dalam Al-Quran hang lebih pajuh makanan haram, dan apabila tanyo agak batat kita tunjuk bicit pajuh makanan haram, Allah Ta'ala akan bangkit tanyo di orang akhirat dengan bentuk bui. Terbukti sama'una lil kadhibi akalu lis-suhti. Mendengar oleh mereka itu bagi orang yang dusta, yaitu pajuh oleh mereka itu bagi makanan yang haram. Yang firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi jinau yaitu golongan yang kelhe, yang bangkit oleh Allah Ta'ala. Wasalisuna yahsyuruna umyan mutahayyirina faya'aliku bihimun nas wa humul ladzi yatajawazu fil hukmi kama fi qaulihi ta'ala. Kelompok yang kelih dibangkit oleh Allah Ta'ala sehingga orang akhirat dalam keadaan buta, yang mana dikala buta urangnya terhiri-hireun gelam di tengah padang mahsyar. Cuma putra salah urungnya wahumul ladzi yatajawazuna fil hukmi. Urungnya bagah-bagah dikala dia putuskan hukum. Hana dia tanya mbak gure, hana dia tanya tah pendapat kuat, tah pendapat baik, hana ge pegat persegi banding antara pendapatnya dengan pendapat je. Dan apabila hukum yang dijawabnya bertentangan dengan hukum agamanya juga hanya dipertimbangkan, maka orang tersebut di orang akhirat sehingga gebangkit dalam keadaan buta dan terhiri-hiri. Wasali warabi'u yashuruna sumyan bukman wa hum mu'jibuna bi'a'malihim. Jadi golongan yang keput, yang dibangkit oleh Allah Ta'ala sehingga di orang akhirat yaitu summan bukman, summan buta dan tuli. Umyan, summan, bukman, bisu, summan. Yang ke golongan yang keput yang dibangkit oleh Allah Ta'ala sehingga di yaumil kiamah dalam bentuk orang tersebut bisu dan buta, dan tuli. Bisu dan tuli. Man putra kesalahan orangnya wahum mu'jibuna bi'amalihim. Mereka yang takjub dengan amalan-amalan mereka. Contoh, beklan belum na lun sembahyang tahajud. Koma, sang belum yang na sembahyang tahajud. Jadi urang Jumat berosai belum na lontik sedekah 20 ribu dalam masjid. Yang seolah-olah tanyolah yang lontik sedekah. Yang orang yang takjub, orang yang membanggakan dirinya dengan amalan kebaikan, yang orang tersebut orang akhirat akan dihasyar, akan dibangkit oleh Allah Ta'ala dengan bentuk summan bukman, orangnya bisu dan orangnya tuli. Wal khamisu yahsyuruna yasilu min afwahihim kayhu wa yamda'una alsinatahum. Jadi kelompok yang kelima yang dibangkit oleh Allah Ta'ala sehingga di urang akhirat dalam bentuk mengalir daripada mulut-mulut mereka itu akan nanah, dan gugur oleh mereka itu akan lisan-lisan mereka itu. Jadi tanya dibangkit sabah golongan sehingga orang akhirat yang dibangkit oleh Allah Ta'ala dalam bentuk abah goknya Rulano tapi itibirano. Kemudian lidah goknya tusuk juluan tapi tusuk ju panjang juju. Ya, bah. Man putra salah goknya dikala udah dalam dunia wahum ulama'u alladzi takhalafu aqwaluhum wa af'aluhum. Jadi salah orang tersebut adalah putra. Itulah orang tersebut
yang mukhalafah. Arti mukhalafah hana sejalan dengan yang gepegah dengan yang gepubut. Contoh musuh gepegah urunyan bunuh, gepubut bede. Nyo masalah agama. Jadi Jino danyo bek tama enchip. Karena menchip adalah kali terbit fatwa ulama MPU Aceh, menchip adalah haram. Dan kita pernah ada bagok hetek bek enchip, bek main Mobile Legend, bek apa bawa teh. Itanyo hana berpoh chip rumah. Maka nyen perkataan getanyo mukhalafah dalam arti kata perkataan getanyo nyen hana sama lagi tapegah bagok. Tapegah bagok itu kita bek tamain, tapi kita nyo tamain. Nyen urang tersebut singgah di uro akhirat dikala dibangkit oleh Allah Taala dalam bentuk baabah goknya dan hulano dan lidah yang sampai kusut dulu. Ya, nyen golongan yang kelima. Ya, kemudian golongan yang keenam yang dibangkit oleh Allah Taala wasadisuna yasyuruna wa ala ajsadihim ruhu minan nar wa hum syahiduna bizawri. Golongan yang kelima dihasyar oleh mereka, dihasyarkan akan mereka itu dan sampai di atas segala jasad-jasad mereka itu ruh minan nar. Ruhnya jadi kenju peranan munyolam apui peranan gimana? Jadi yang keenam yaitu nasabah golongan yang dibangkit oleh Allah Ta'ala yang mana ujung tubuh daripada golongan tersebut gepuduk apui oleh Allah Ta'ala. Gepuduk apui, tadi apui itu tadi gepuduk wati. Wahum syahiduna bizawji, mereka yang saksi dengan kebohongan. Orang yang saksi dengan kebohongan. Contoh pula. Hai si Pulan naicok ada kau betul. Jadi kitanya mbaknya mesti ya. Kitanya ada puang katanya. Tak saksi tentang masalahnya. Oh betul ini memang naicok. Tak ada naicok. Yang orang tersebut dikala singa orang tersebut dikala singa di aura akhirat dibangkit dalam keadaan dipeduk mahligai sabung ujung ule yang dipegat oleh Allah Taala daripada api neraka minanan daripada api neraka. Wasabi'u yashuruna wa aqdamuhum ala jibahihim ma'kudi binawasi wa hum hayatud dunya bil akhirah. Dan bermula yang golongan yang ketujuh itu dihasyarkan. Jadi golongan yang ketujuhnya nyo gebangkit oleh Allah Taala sehingga di uro akhirat. Wa aqdamuhum ala jibahihim. Tumit mereka itu tapak, tapak mereka itu, tapak mereka golongan yang ketujuhnya nyo gepuduk di atas muka mereka itu. Nyambang. Pakan sampai lagi yang gazib Allah Taala. Wahum hayatud dunya bil akhirah. Dan bermula mereka itu wahum asyaddu tasna minal jaifah. Dan bermula mereka itu terlebih kempe daripada bangkit. Jadi golongan yang ketujuh dibangkit oleh Allah Ta'ala sehingga di uro akhirat, yang mana aki golongan yang ketujuhnya dipuduk di atas muka, kemudian dipesangkut lam dengan ubun-ubun. Aki dia dipuduk ujung muka hingga si ujung ubun ni. Wahum asyaddu tasna minal jaifah. Orang golongan yang ketujuhnya beji lebih keblom daripada bangki. Oh, ini luar biasa azab. Nyo terhadap so teman, wa humul ladzi yattaba'una syahwa lazati wal harami. Dan nyo azab yang nyo gujuk kepada mereka yang mengikuti hawa nafsu, yang mengikuti syahwat dan kelezatan yang dipaharim oleh Allah Taala. Jadi contoh makan riba gimana? Dan wal harami urang paju harim. Jadi urang paju harim, orang yang mengikuti hawa nafsu, yang orang tersebut akan dihasyar, akan dihisab oleh Allah Taala di yaumul kiamah singa dengan bentuk aki awaknya dipuduk ujung muka dan awaknya beji lebih kek daripada bangki. Nyan golongan yang ketujuh.
Wasaminu yashuruna kasukara yaskutuna yaminan wa shimalan wa humul ladzi yamna'una al-haqqallah kama ya. Dan bermula yang ke-8 itu dihasyarkan akan mereka itu seperti sukara, urung mabuk. Yaskutuna yaminan wa shimali, yang buta-buta, yang gugur lah mereka itu akan akan wi. Jadi yang kelompok yang ke-8 dibangkit oleh Allah Ta'ala sehingga dalam keadaan ulunnya mabuk. Gejak unun 3, gejak uya 3. Terhadap azalnya gejol Allah Ta'ala wa humul ladzi yamna'un al-haqqallah. Mereka yang menegak oleh mereka itu akan hak Allah Ta'ala. Jadi orang yang menegak hak Allah Ta'ala, tak contoh orang yang menegak hak Allah Ta'ala, orang hantim sembahyang, yang orang tegak hak Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu orang yang hana boh jatuh, yang juga orang yang hantim tegak hukum Allah Ta'ala. Pokoknya orang-orang yang hana tegak hukum Allah Ta'ala, ya contoh orang hana tegak amar ma'ruf nahi mungkar, rumah orang hana pakai jilbab, hana dekatnya orang hana tegak amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam arti kata orang hana indahkan hukum matang yang kali diperintah oleh Allah Ta'ala. Anu ijak dengan uragam yang juga hana detang. Keluarga irumah tanpa terdidik yang ditinggalkan, yang juga orang hana indahkan perintah Allah Ta'ala. Maka orang tersebut di urang akhirat akan gazib dari Allah Ta'ala dikala dibangkit lagi orang mabuk. Membuta unun siga, membuta uya siga, nya sampai abadan tadi. Sampai dosa banyak nabi yang baru dukung ahli Allah Ta'ala. Yang golongan yang ke-8. Kemudian yaitu golongan yang ke-10. Wa tas'u yashuruna wa 'alaihim sarawil minal qatrani wa humul ladzi la yatahashuna 'anil ghaibah. Dan bermula kelompok yang ke-9 itu dihasyarkan akan mereka itu, dan sampai di atas mereka itu ada rantai daripada api neraka. Wa humul ladzi la yatahashuna. Dan bermula mereka itu alladzi yang tidak menegak oleh mereka itu daripada upah. Jadi mana? Jadi kelompok yang ke-10 digebangkit oleh Allah Ta'ala sehingga orang tersebut ujung tubuh orang tersebut sabuh rantai yang dipalit-palit oleh Allah Ta'ala, yang mana rantai tersebut diciptakan daripada api neraka. Putra salah urungnya. Wa humul ladzi la yatahashuna 'anil ghaibah. Urung tersebut adalah dikala nagekalan upah, nagekalan mungkar, hana ditegakkan. Maka oleh karena demikian terhadap tanya untuk tegak amar ma'ruf nahi mungkar wajib. Ana dibekali Nabi dalam hadis kan, wa idza ra'a munkar apabila tanya takalan mungkar maka ditegak pun dengan kekuatan. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Apabila adanya hana mampu dengan kekuatan ditegak, kemudian ditegak dengan abah, diyubi nasihat, diyubi peringatan. Wa illam yastati' fa bi qalbihi. Apabila adanya syidha tegak dengan kekuatan, juga tegak dengan lisan, yang ditegak ngati. Kebancara tegak ngati tak pengihra dari kurunnya. Wa huwa dhaiful iman. Urang yang tegak dengan hati yang adalah urang sedang iman. Tapi menurut tafsiran hadis tersebut, jadi tegak dengan kekuatan, tegak dengan lisan, tegak dengan hatinya, tingkatan roy. Jadi tegak amar ma'ruf nahi mungkar pun dengan kekuatan. Nyo bagi kan mandu urang. Nyo yaitu bagi pimpinan. Misalnya contoh bupati, gubernur, maka urungnya ditegak dengan kekuatan karena urungnya kekuatan. Istilah di Indonesia berarti polisi, TNI, khususnya hati-hati Satpol PP nya tegak pun dengan kekuatan bagi pimpinan. Yang kedua yaitu guyu tegak amar ma'ruf nahi mungkar dengan wabilisanihi, dengan abah, guyu nasihat.
Guyupingannya bagi bagi urang berilmu, bagi ulama-ulama, bagi duku-duku khatib, dikala khatib, dikala sumbul urungnya hanya bertegak dengan kekuatan, karena urungnya hanya kekuatan. Yu tegak wabil lisanihi dengan lisan binasa. Man apabila itanya urang awam, itanya pimpinan pikeun, urang malim pikeun, maka guyup tegak amar ma'ruf nahi mungkar dengan qalbi, dengan hati. Bahwa dhaiful imannya urang tersebut merupakan urang yang dhaif. Yang hadis tersebut hadis sahih. Yaitu golongan yang ke-10 yang disebut yang ke-10. Kemudian yaitu golongan yang ke-10 wal asyru yahsyuruna kharijata alsinatahum min aqfaihim wa hum ashabil namimah. Jadi golongan yang ke-10 dihasyarkan akan mereka itu keluar akan lisan mereka itu daripada keduk-keduk mereka itu. Jadi nasabah kelompok manusia sehingga di urut akhirat dikala gebangkit oleh Allah Ta'ala lidah urungnya itibik ke rabah rakuduk rakna itibik rakuduk pakan itibik rakuduk putra salah urungnya wahum ashabin namimah mereka yaitu namimah lalat merah saring gimana yang dalam lalat merah kumelegok gimana ada kala miopat tu gimana nyo kumelegok ajak kilo nak pegang sipulan hang dapat ajak kini dah pegang sipulan di gegera adu domba manusia itulah lalat merah yang urang tersebut gebangkit dengan orang akhirat dengan lidah wanya tibik rakuduk yang ke-11. Itu yang ke-12. Ini yang ke-12. Oke, yang ke-11. Yang ke-11 wal hadi asyara yahsyuruna suqara wa humul ladzi kanu yatahaddisuna fil masajidi bi hadisid dunya. Jadi golongan yang ke-11 dihasyarkan akan mereka itu akan sukara mabuk wa humul ladzi kanu yatahaddisuna fil masajid bi hadisi dunia. Jadi golongan yang ke-10 gebangkit li Allah Ta'ala urang tersebut dalam keadaan sukara mabuk. Putra salah urang tersebut adalah dikala getamang masjid lam masjid gepegah masalah duniawi kan gepegah masalah akhirat tapi gepegah masalah dunia. Sedangkan urang tersebut nak dalam masjid. Maka nyan azib terhadap urang tersebut bujuk singgah di urang akhirat dikala gebangkit dalam keadaan mabuk. Wasani asyara yahsyuruna ala suratil khanaziri wa humul ladzi kanu yaqulur riba. Golongan yang ke-12 dibangkit oleh Allah Ta'ala singgah di urang akhirat dalam bentuk rupa bui. Keren kan? Bui kan? Keren kan? Gimana keren? Bukan salah urungan wa mulladzi kanu yaquluna riba. Urang tersebut dikala udik dalam dunia berpajuh makanan yang riba. Mantang nama makanan riba maknanya dia tahu kalanya apalagi peng-peng kampungnya maknanya benar maknanya si baju ada baju biji maknanya riba. Yang penting lu benar. Jak lu penting lu ada biji yang penting lu bijak. Yang ke-11. Yang ke-12 mungkin yang terakhir, yang ke-12. Ini adalah bentuk-bentuk makhluk yang dibangkit oleh Allah Ta'ala sehingga di urang akhirat. Yang ke-12 ini mungkin yang terakhir. Yang ke-12 yang syuruna ala kali. No, yang mana yang ke-11 yang ke-12. Oh, yang habis tadi. Gabi. Oh, yang habis. Mungkin nomor mudah-mudahan ke ilmu terlebih ideal bermanfaat kepada orang Tuhan sendiri dan umumnya kepada jemaah yang hadir. Sekian hanya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.